Di perpustakaan sekolah, menjelang sore, Lanang asyik membaca buku pengetahuan tentang Islam. Ia sadar bahwa hidup akan menjadi berkah jika mengamalkan agama Islam yang dianutnya dengan baik dan ikhlas. Lanang tidak pernah membuang waktu sedikit pun untuk perbuatan yang kurang bermanfaat. Setiap ada waktu luang, pasti ia habiskan nongkrong di perpustakaan sekolah atau perpustakaan nasional. Namun kenikmatannya mulai terusik ketika Salsa datang mendekatinya. Salsa berdiri di samping Lanang. Tatapannya sangat menantang. Melihat wajah Salsa yang agak sinis, Lanang malah membalasnya dengan senyum. "Silakan duduk, Za," ujar Lanang. "Nggak perlu, gua pengen ngomong banyak sama lu," kata Salsa sinis. "Boleh, nggak apa-apa. Kapan?" "Sekarang." "Silakan." "Bukan di sini, tapi di luar." "Oke, ayo." Lanang mengikuti Salsa keluar perpustakaan, malah sampai keluar sekolah dekat mobil Salsa parkir. Salsa berhenti di balik mobil. Lanang mendekatinya. "Lu tuh maunya apa sih?" tanya Salsa sedikit keras. "Justru pertanyaan itu juga ada dalam benak saya," sahut Lanang tenang. "Ah, udah deh, jangan bertele-tele. Kenapa lu pengaruhi Riri dan Indri supaya pakai jilbab?" "Saya sama sekali nggak ada niat mempengaruhi mereka." "Jangan bohong." "Ngapain bohong? Kenapa nggak kamu tanya mereka saja?" "Mereka bilang kamu yang nyuruh." "Hebat sekali saya ini, sampai bisa menyuruh teman-teman cewek pakai jilbab. Apa benar mereka bilang begitu?" "Setahu saya selama ini nggak ada satupun kata untuk menyuruh mereka berjilbab." Salsa agak bingung juga mendengar penjelasan Lanang yang santai tanpa emosi, bahkan dengan senyum yang terus mengembang. "Kalau hanya masalah jilbab menjadi masalah besar bagi kamu, ya saya rasa itu urusan kamu sendiri. Saya nggak pernah merasa mempengaruhi orang lain untuk berjilbab, karena sampai saat ini saya masih punya banyak dosa." "Betul, dosa kamu sudah menumpuk," teriak Salsa emosi. "Maka itulah saya selalu berusaha dekat kepada Allah agar dosa-dosa saya diampuni. Karena hidup saya hanya sejenak, suatu saat saya akan mati." Salsa merasa rikuh mendengar pengakuan tulus Lanang. Ia bingung, jantungnya jadi berdebar. Ternyata dirinya menjadi terpojok berhadapan dengan Lanang langsung. Padahal sebelumnya ia sudah siap melabrak dengan banyak kata dan rencana yang bagus agar Lanang kalah berargumentasi. Namun belum banyak kata yang keluar, ia merasa seakan dipukul palu raksasa. "Maafkan saya kalau memang membuat hati kamu terluka karena kamu enggak suka melihat kedua teman kamu berjilbab. Dan demi Allah, bukan saya yang membuat mereka berjilbab, tapi Allah yang menugasi malaikat-malaikatnya memasukkan cahaya hidayah ke dalam hati Indri dan Riri. Saya hanya manusia biasa yang masih bergelimang dosa, dan mungkin akan terus bertambah dosa-dosa saya ini. Tapi saya nggak akan pernah bosan meminta ampunan kepada Allah sampai mati. Sekali lagi, maafkan saya, Salsa." Lanang menatap wajah Salsa yang langsung menghindar. "Permisi. Assalamualaikum," ujar Lanang lalu pergi meninggalkan Salsa sendiri di dekat mobilnya. Salsa langsung bersandar di pintu mobilnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia melirik Lanang yang melangkah masuk ke dalam sekolah. "Nang, tunggu!" teriak Salsa. Lanang berhenti dan menatap Salsa yang masih berdiri dekat mobilnya. Salsa menghampiri Lanang. "Gua mau ngomong banyak sama lo. Boleh? Kapan?" "Sekarang. Kita cari tempat yang enak buat ngobrol." "Boleh. Tapi gua mau sholat asar dulu." "Silakan. Gua tunggu." "Kenapa lu nggak tunggu di musola aja?" "Nggak usah, di sini aja." "Ya sudah." Lanang meneruskan langkahnya. Belum jauh ia berbalik lagi menghadap Salsa. "Kamu sudah sholat asar?" tanya Lanang lembut. Salsa menatap agak sinis, tapi segera ia ubah wajahnya dengan senyum. Lu aja deh." Lanang tersenyum lalu meninggalkan Salsa menuju musola. Di sebuah kafe yang agak sepi pengunjung, Salsa memarkir mobilnya. Salsa turun dari mobil diikuti Lanang.
Keduanya masuk ke kafe tersebut. Mereka disambut pelayan yang sudah kenal dengan Salsa. "Cie, ganti lagi nih," sindir Wati. Salsa melirik judes, ia tidak menjawab. "Boleh juga tuh. Dapat di mana?" Wati terus meledek Salsa. Udah deh, nggak usah ngeledek melulu." Tapi Salsa kesal. Mereka duduk di dekat jendela kaca lebar sehingga dapat melihat suasana jalan raya. Kebetulan kafe tersebut memang berada di pinggir jalan. "Pesanan biasa kan?" tanya Wati. "Ya, tapi gua nggak tahu," jawab Salsa. "Saya minta air mineral saja." "Terima kasih," sahut Lanang. Wati melirik Salsa dengan lirikan meledek. Salsa membalasnya dengan cibiran. Wati meninggalkan mereka berdua. Nang, gua masih heran sama lu nih," ujar Salsa membuka pembicaraan karena selama di dalam mobil mereka tidak berbicara sama sekali. Lanang lebih banyak berzikir di dalam hati, sementara Salsa terus mengatur berbagai kalimat untuk mencecar Lanang. "Heran bagaimana?" tanya Lanang lagi. "Kenapa sih lu pengaruhi Riri dan Indri? Kan saya sudah bilang, bukan saya, tapi Allah. Percayalah, saya masih banyak dosa dan gak pantas menyuruh mereka memakai jilbab." Gak ada jawaban yang lain. "Salsa, memang itu kenyataannya. Hidup kita diatur sama Allah, siapapun dia, termasuk juga kita. Riri dan Indri, kalau kamu beranggapan saya yang mempengaruhi mereka agar memakai jilbab, wah, kayaknya saya ini lelaki yang suci. Kenapa mereka mau pakai jilbab? Mungkin orang tuanya yang menyuruh, atau bisa jadi sebuah cahaya hidayah menembus dalam hati mereka. Saya sendiri nggak tahu. Mereka bilang setelah dekat sama elu, semuanya jadi berubah. Malah mereka pakai jilbab setelah diskusi sama elu. Apa itu betul?" "Ya, kalau sekedar diskusi itu betul, tapi bukan berarti saya menyuruh mereka pakai jilbab loh." Itu sama aja dong." "Nggak bisa disamain. Banyak cewek yang diskusi sama saya, tapi nggak semuanya berjilbab. Malah ada yang menolak. Itu tergantung hidayah Allah. Saya bilang sama mereka bahwa ini sekedar diskusi. Terpengaruh atau enggak bukan urusan saya." "Ya sebenarnya lu nggak perlu dong diskusi jilbab segala sama mereka. Apa lu merasa sudah pantas jadi pacar mereka?" ketus Salsa mulai emosi. Lanang menarik nafas panjang. Dalam hatinya ia menyebut astagfirullahaladzim. Bahkan ia pun berdoa, "Ya Allah, berikanlah dia hidayahmu, amin." "Saya sama mereka memang pernah dekat." "Ya setelah itu lu putusin kan? Dasar playboy kampungan lu," potong Salsa. "Enggak juga. Sampai saat ini saya masih berhubungan sama mereka. Ya mereka baik. Kalaupun dekat bukan berarti pacaran kan." "Udahlah, gue capek nih," ujar Salsa. Muncul Wati membawa pesanan mereka yang menaruhnya di atas meja. "Silakan dinikmati," ujar Wati ramah. "Terima kasih," sahut Lanang. "Nang, gua ingin lu ngomong sama Riri dan Indri." "Ngomong apa?" potong Lanang. "Ya ngomong apa kek, supaya mereka melepas jilbabnya lagi. Gua ingin mereka seperti dulu." "Wah, kayaknya nggak bisa tuh. Mana mungkin saya melakukan itu. Mereka pakai jilbab atas hidayah Allah dan kehendak mereka sendiri. Nggak usah nyeramain gua deh. Pokoknya lu harus balikin mereka lagi." "Dengar Salsa, kalau kamu memang beragama Islam dan mengaku beriman, jangan paksa saya. Keinginan kamu di luar kemampuan saya. Sejujurnya saya ini hanya seonggok tanah hina yang diberi nyawa oleh Allah. Suatu saat saya akan mati. Apapun yang kamu minta jelas nggak akan bisa saya penuhi. Tapi cobalah berdoa minta kepada Allah supaya Riri dan Indri melepas jilbabnya. Karena yang menyuruh mereka memakai jilbab hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan saya." Lanang meneguk minumannya. Salsa diam terpaku mendengar ucapan Lanang yang tegas, mantap dan berwibawa. "Saya masih ada kerjaan, mohon maaf, permisi, assalamualaikum," ujar Lanang. Salsa tidak menjawab. Lanang pergi meninggalkan Salsa yang masih menatapnya. Lanang membayar hidangan yang dipesannya tadi. Setelah itu pergi. Salsa jadi bingung, jantungnya berdebar lebih keras.